Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita semua tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Saudara, setiap kali saya berjumpa dengan para sahabat-sahabat saya yang sudah melayani Tuhan, dan mereka punya keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Kalau saya tanya kepada anak-anaknya mereka, kerinduan orang tuanya bagi anak-anak yang sudah besar. Saya tanya sama mereka, Pak, kerinduan Bapak buat anak-anak ini gimana masa depan mereka? Tentunya mereka akan berkata, saudara terkasih dalam Tuhan, karena mereka sudah melayani Tuhan. Mereka akan berkata begini, ya Pak, sebagai orang tua kerinduan kami bukan hanya kami saja, tapi anak-anak kami bukan hanya sukses di marketplace, tapi mereka juga akan melayani Tuhan seperti yang kami lakukan. Saudara, itu adalah isi hati para orang tua. Rindu bagaimana anak-anak mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan puji nama Tuhan, saya mendapatkan banyak sekali sahabat-sahabat saya yang anak-anaknya sudah besar bisa menangkap isi hati orang tuanya dan mereka mau melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, tapi saya melihat ada sebuah kisah yang mungkin kita harus belajar bagaimana kalau kita ingin melayani Tuhan, pelayanan yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama Imamat pasal 10 ayat yang kedua, ya. Kita lihat sama-sama Imamat pasal 10 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya merekomendasikan saudara, khususnya bagi kita para generasi muda dan kita yang sedang baru awal-awal terjun melayani Tuhan, membaca kitab Imamat pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-20, ya. Sebab dalam ayat yang kedua dikatakan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ya, saudara, siapakah dikatakan keduanya ini sebetulnya yang dihanguskan oleh api Tuhan? Mereka adalah anak-anak dari seorang imam besar yang bernama Harun, yang adalah Nadab dan Abihu. Wow, saudara, dua orang anak imam besar, ya saudara terkasih dalam Tuhan, dihanguskan oleh api Tuhan dan mereka meninggal. Saudara terkasih dalam Tuhan, padahal kalau kita melihat mereka terjun dalam melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita mau melihat kesalahan apa yang kita bisa belajar kalau kita mau melayani Tuhan. Ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan itu gak bisa suka-suka kita, gak bisa seenaknya kita. Tapi melayani Tuhan, kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat sama-sama saudara, untuk hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara, Imamat pasal 10, kita naik ke ayat yang pertamanya dulu. Tadi kan kita ayat yang kedua, sekarang ayat yang pertama, ya. Dikatakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, perhatikan baik-baik, mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari Keluaran pasal 40, di situ dijelaskan bagaimana saudara syarat untuk mendirikan kemah suci. Ya, jelas ada semuanya, ada aturannya saudara. Dan kalau saudara lompat di dalam Keluaran 40 ayat 26-27, itu jelas dikatakan bahwa api di mezbah persembahan ukupan itu sebetulnya sejak kemah suci itu dibangun, sejak dimulai, itu api suci itu sudah ada saudara dan sudah dinyalakan. Jadi sebetulnya api suci itu sudah terus menyala, menjadi sumber dan tempat untuk persembahan korban ukupan yang dilakukan.
Nah, kesalahan mereka, kedua anak Harun ini, saudara, mereka bukan pakai api yang sudah menyala ini, tapi mereka membakar dengan api yang mereka buat sendiri, atau dikatakan api asing, saudara. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pelanggaran, ini adalah sebuah kesalahan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita kategorikan kesalahan ini bukan cuma kesalahan kecil, tapi di hadapan Tuhan adalah kesalahan yang fatal. Api lambang dari kekudusan, karena api ini adalah api kekudusan Tuhan, makanya nggak bisa dipakai sembarangan. Kalau kita melayani Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama saya mau kasih tahu sama saudara, jangan melanggar ketetapan Tuhan, apalagi melanggar kekudusan. Haleluya, haleluya. Tuhan konsentrasi sekali dengan yang namanya kekudusan. Makanya soal api nggak bisa sembarangan api, tapi api kekudusan, api yang datang dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. So, hari ini mari setiap kita yang melayani Tuhan, berjalanlah dalam koridor yang sudah Tuhan tetapkan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan yang sudah Tuhan berikan ke dalam setiap kita. Sebab waktu kita sebelum melayani Tuhan, bukankah kita sudah bertobat, kita sudah mengalami Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita minta disucikan, kita dikuduskan. Pelihara kekudusan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Dan itu adalah modal dasar saudara bisa melangkah dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kesalahan yang mereka lakukan, saudara, yang kedua adalah seharusnya yang menyalakan atau membakar korban ukupan ini adalah imam besar, yang adalah ayah mereka sendiri yang namanya Harun. Tapi mereka mengambil itu, ya, mengambil alih dengan mereka yang mau menyalakan korban ukupan tersebut. Saudara, belum waktunya. Oleh sebab itu saudara jangan pernah melanggar yang namanya otoritas. Haleluya. Sebab saya percaya kalau kita bisa taat, kita submission, kita tunduk dan berjalan di waktunya Tuhan. Saya percaya akan ada promosi-promosi di waktu Tuhan yang tepat. Saudara jangan pernah mendahului, saudara ingin melanggar itu. Sebab saya percaya melayani itu, saudara terkasih dalam Tuhan, semuanya sudah Tuhan dalam skenarionya yang besar. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah taat kepada otoritas. Haleluya, haleluya. Dan saya berdoa buat setiap kita yang mendengar ini, dua hal ini mari kita pegang. Yang pertama apa saudara? Ya, terus siap agar kita memegang ketetapan Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, belajar taat kepada otoritas, ya. Saudara, sebuah statement yang bagus saya akan katakan bahwa melayani Tuhan yang kudus tidak cukup hanya dengan kemauan, melainkan juga harus dengan aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Katakan sama-sama, amin, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita dan teruslah melayani Tuhan dengan koridor yang Tuhan sudah tetapkan. Puji Tuhan, haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa biarlah setiap kami, khususnya kami para generasi muda yang kami mau ambil bagian dalam melayani Sang Raja. Tuhan, kami tidak mau Tuhan seperti anak-anak Harun yang mereka melayani tapi mereka Tuhan salah berjalan sehingga mereka mendatangkan murka Tuhan dalam melayani Tuhan. Tapi kami mau pelayanan kami berkenan di mata Tuhan. Dan firman Tuhan ini menceritakan bagaimana kami diajar untuk kami selalu berjalan dalam ketetapan Tuhan. Bahkan kami belajar taat kepada otoritas. Dan kami percaya bila mana dua hal ini kami bisa lakukan dengan kemampuan daripada Roh Kudus, biarlah itu akan memampukan kami untuk Tuhan akan membawa kami terus naik bukan turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Bahkan promosi menjadi bagian kami. Bahkan Kau akan membawa kami dari kemuliaan yang satu menuju kemuliaan yang lainnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.